Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru Anam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku atau mereview buku yang berjudul Teaching with Asynchronous Video. Jadi belajar dengan menggunakan video asinkronus. Jadi lebih mudahnya video ini bisa kita akses lewat YouTube atau bisa juga kita akses lewat platform belajar di UM pakai Cipejar ya. Kemudian buku ini dikarang oleh Richard West dan Jared Borup. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini menarik untuk dibaca karena memberikan atau ya membuka pikiran kita bahwasanya belajar itu bisa di mana saja, kapan saja dengan menggunakan device atau menggunakan peralatan yang kita punyai. Jadi kemudian juga mempermudah kita kalau misalkan ada sesuatu hal yang mungkin kurang paham atau kurang bisa dimengerti, bisa di pause atau mungkin bisa diulang-ulang seperti itu ya. Jadi buku ini dikarang oleh dua orang. Yang pertama Jared Borup, beliau adalah seorang profesor yang bertanggung jawab atas pembelajaran campuran dan daring di sekolah di George Mason University Program Master dan sertifikat yang dikhususkan untuk meningkatkan praktik guru dalam pembelajaran online dan pembelajaran campuran atau hybrid ya istilahnya. Beliau berminat pada penelitiannya berminat pada pengembangan komunitas pembelajaran online dan identifikasi sistem pendukung yang dibutuhkan pelajar untuk menjadi sukses di lingkungan online. Kemudian untuk yang kedua adalah Richard A. West. Beliau adalah seorang profesor di bidang psikologi instruksional dan teknologi di Brigham Young University. Beliau mengajar mata kuliah desain instruksional, penulisan akademik, metode penelitian kualitatif, evaluasi program atau produk, kemudian psikologi, kreativitas, dan inovasi. Keterampilan integrasi teknologi untuk guru, dan dasar-dasar bidang pembelajaran dan teknologi desain instruksional. Ya, jadi dalam buku ini disebutkan, jadi video asinkronus itu bisa menjadikan materi itu bisa lebih ekspresif karena orang kan melihatnya kan bisa dari langsung dari videonya atau dari gambarnya secara visual. Karena biasanya kalau misalkan kita bahas antara yang ditulis saja sama yang mungkin dipraktekkan dalam bentuk visual video itu biasanya bisa lebih rekam dalam memori ingatan. Kemudian video asinkronus itu juga berfungsi untuk bahan diskusi. Jadi kalau misalkan ditampilkan suatu fenomena atau mungkin suatu kejadian tertentu, kemudian selain buat bahan diskusi juga bisa digunakan untuk problem based learning ya. Jadi untuk memecahkan masalah juga, untuk belajar tentang video, belajar sesuatu dengan video tapi bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian eh, karena lebih informatif ya, jadi kalau misalkan mungkin teman-teman sudah sering melihat kalau misalkan kita antara contohnya kita bilangnya ya lebih mudahnya resep memasak ya. Jadi kalau misalkan resep memasak itu hanya ditulis di teks atau di buku, itu pasti kan kurang menarik. Tapi kalau misalkan dia di video, step by stepnya misalkan saat mengupas eh, bawang dan lain sebagainya itu kan pasti akan jauh lebih menarik dan lebih mudah dilihat. Jadi kita harus membaca. Jadi sangat informatif sekali. Kemudian ada tipe tiga ini ya, ringkasannya ada tiga tipe interaksi yang terjalin ketika menggunakan video asinkronus. Jadi antara pelajar bisa berinteraksi dengan konten atau video asinkronus itu sendiri, kemudian bisa berinteraksi dengan teacher atau guru, kemudian bisa juga berinteraksi antar sesama siswa atau sesama murid. Jadi nanti bisa memberikan feedback secara langsung atau mungkin secara tidak langsung. Jadi untuk video asinkronus ini mungkin kan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, mungkin kita sudah terbiasa lah dengan penggunaan video asinkronus karena
di platform Sipejar itu kan hampir semua bapak ibu dosen ketika memberikan pelajaran kan jarang yang pakai teksnya. Sekarang kan pasti menyematkan video. Video itu bisa berasal dari YouTube atau bisa berasal dari platform lain, tapi yang jelas dengan penggunaan video asinkronus ini menjadikan belajar kita jauh lebih menarik, menjadikan apa ya, kalau misalkan kita tidak paham itu kita bisa mengulang-ulang lah. Beda kan kalau misalkan kita belajar secara langsung itu biasanya kalau misalkan disuruh mengulang biasanya kan ada yang terselip atau seperti apa. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan online sudah dijadikan sudah dijadikan video, kita bisa mengulang di bagian mana atau di part mana yang kita butuh penjelasan secara lebih detail, jadi kita bisa ulang-ulang. Jadi kalau misalkan teman-teman juga berminat untuk membaca buku ini, bukunya adalah Teaching with Asynchronous Video, sangat menarik teman-teman. Itu lebih lengkapnya di situ. Saya akhiri untuk presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.